Anubis adalah dewa pengawetan atau mumifikasi dan kematian, serta dewa pelindung jiwa-jiwa yang hilang dan yang tak berdaya. Dia adalah salah satu dewa tertua di Mesir, yang kemungkinan besar berkembang dari dewa serigala Wepawet, yang sudah ada sebelumnya dan jauh lebih tua. Penggambaran Anubis terlihat di makam kerajaan dari dinasti pertama Mesir, sekitar 3150 sampai 2890 sebelum Masehi. Dia diperkirakan berkembang sebagai respon terhadap anjing liar dan serigala yang menggali mayat yang baru dikubur beberapa titik dalam periode pradinasti di Mesir, sekitar 6000 sampai 3150 sebelum Masehi. Karena orang Mesir percaya bahwa dewa anjing yang kuat adalah pelindung yang terbaik. Dia digambarkan sebagai anjing hitam, gabungan anjing serigala dengan telinga runcing, atau sebagai pria berotot dengan kepala serigala. Warna hitam dipilih sebagai simbolnya, bukan karena anjing atau serigala Mesir berkulit hitam, tetapi hitam melambangkan pembusukan tubuh serta kesuburan tanah lembah sungai Nil, yang merepresentasikan regenerasi dan kehidupan. Anjing hitam yang kuat kemudian adalah pelindung orang mati yang memastikan mereka menerima hak mereka dalam penguburan dan berdiri di samping mereka di akhirat untuk membantu kebangkitan mereka. Dia dikenal sebagai orang pertama dari barat sebelum kebangkitan Osiris di Kerajaan Tengah, sekitar 2040 sampai 1782 sebelum Masehi, yang berarti dia adalah raja orang mati. Orang barat adalah istilah Mesir untuk jiwa yang meninggal di akhirat yang dibaringkan ke barat, ke arah matahari terbenam. Dalam peran ini, dia dikaitkan dengan keadilan abadi dan mempertahankan asosiasi ini kemudian, bahkan setelah dia digantikan oleh Osiris yang kemudian diberi gelar kehormatan orang barat pertama. Di masa lalu, Anubis dianggap sebagai putra Ra dan Hesat yang terkait dengan Hathor. Tetapi setelah bergabung dengan mitos Osiris, ia dianggap sebagai putra Osiris dari saudara sekaligus iparnya, Dewi Neptis. Dia adalah dewa paling awal yang digambarkan di dinding makam dan disebut untuk melindungi orang mati, dan biasanya ditampilkan merawat mayat raja, memimpin mumifikasi dan pemakaman, atau berdiri bersama Osiris, Thoth, dan dewa lain di pengadilan akhirat. Penggambaran populer Anubis adalah pria berdiri atau berlutut dengan kepala serigala memegang timbangan emas, di mana hati dan jiwa ditimbang dengan bulu putih kebenaran. Putrinya adalah Kebet, yang juga dikenal sebagai Kebecet, yang membawa air dingin ke jiwa orang mati di aula kebenaran akhirat dan menghibur orang yang baru meninggal. Asosiasi Anubis dengan ibunya Neptis dan Kebet anaknya menekankan peran lamanya sebagai pelindung orang mati dan penuntung bagi jiwa-jiwa di akhirat. Nama Anubis adalah bentuk Yunani dari Anpu, Mesir, atau Inpu, yang berarti membusuk, yang menandakan asosiasi awalnya dengan kematian. Dia memiliki banyak julukan selain orang pertama dari barat, yang juga dikenal sebagai penguasa tanah suci, merujuk pada daerah gurun di mana nekropolis atau makam berada. Dia yang berada di Gunung Suci, merujuk pada tebing di sekitar sebuah pekuburan di mana anjing liar dan serigala akan berkumpul. Penguasa 9 busur, rasa yang digunakan untuk musuh tradisional Mesir, yang direpresentasikan sebagai 9 tawanan membungkuk di hadapan raja. Anjing yang menelan jutaan, hanya mengacu pada perannya sebagai dewa kematian. Ahli rahasia, karena dia tahu apa yang menunggu setelah kematian. Dia yang berada di tempat pembalseman, menunjukkan perannya dalam proses mumifikasi. Dan yang terpenting dari ruang ilahi, merujuk kehadirannya di bilik pembalseman dan ruang pemakaman. Seperti yang dijelaskan berbagai julukannya, Anubis adalah pusat dari setiap aspek pengalaman kematian individu, dalam peran pelindung dan bahkan berdiri dengan jiwa setelah kematian sebagai hakim dan pemandu yang adil. Cendekiawan Geraldine Pinch mengomentari hal ini menulis, Anubis membantu menghakimi orang mati, dan dia bersama pasukan utusannya akan mengadili dan menghukum mereka yang melanggar makam atau menyinggung para dewa. Dia sangat peduli untuk mengendalikan orang-orang yang berusaha menabur kekacauan
atau menyelaraskan diri dengan kekacauan. Finch menulis, sebuah cerita yang terekam di milenium pertama sebelum Masehi menceritakan bagaimana dewa jahat Set menyamar sebagai macan tutul untuk mendekati tubuh Osiris. Dia ditangkap oleh Anubis dan dicap dengan setrika panas. Menurut mitos Mesir, begitulah cara macan tutul mendapatkan bintik-bintiknya. Anubis kemudian menguliti Set dan mengenakan kulitnya yang berdarah sebagai peringatan bagi para pelaku kejahatan. Pada masa ini, Anubis dikatakan memimpin pasukan utusan iblis yang menimbulkan penderitaan dan kematian. Pada periode dinasti awal dan kerajaan lama, Anubis adalah satu-satunya penguasa orang mati dan hakim jiwa yang adil. Tetapi ketika mitos Osiris menjadi lebih populer, dewa yang terakhir mengambil lebih banyak atribut Anubis. Anubis tetap menjadi dewa yang sangat populer, bagaimanapun, dan karenanya bergabung ke dalam mitos Osiris dengan membuang asal-usul dan sejarah sebelumnya, dan menjadikan putra Osiris dan Nephthys yang lahir dari perselingkuhan mereka. Menurut cerita ini, Nephthys atau istri Set tertarik dengan kegagahan Osiris dan mengubah dirinya menjadi Isis yang merupakan istri Osiris. Osiris tidur dengan Nephthys dan mengandung Anubis, tetapi meninggalkannya tak lama setelah kelahirannya karena takut perselingkuhannya akan ketahuan oleh Set. Isis mengetahui tentang perselingkuhannya dan pergi mencari bayi itu, dan ketika dia menemukannya, ia merawatnya. Set juga mengetahui tentang perselingkuhan Nephthys, dan ia dianggap sebagai bagian dari alasan pembunuhan Osiris. Setelah penggabungan dengan mitos Osiris, Anubis secara tetap dipandang sebagai pelindung Osiris dan tangan kanan yang menjaga tubuh dewa setelah kematian, mengawasi mumifikasi, dan membantu Osiris dalam menilai jiwa orang mati. Anubis secara tetap disebut untuk perlindungan dan pembalasan, terutama sebagai sekutu yang kuat dalam memberi kutukan yang ditempakan pada orang lain atau membela diri dari kutukan tersebut. Meskipun Anubis sangat terwakili dalam karya seni sepanjang sejarah Mesir, dia tidak memainkan peran utama dalam banyak mitos. Peran awalnya sebagai penguasa orang mati sebelum penggabungan dengan mitos Osiris bersifat statis, karena ia hanya melakukan satu fungsi saja yang tidak dapat dielaborasi. Sebagai pelindung orang mati yang menemukan mumifikasi dan juga mengawetkan tubuh, ia tampaknya dianggap terlalu sibuk untuk melibatkan diri dalam berbagai macam cerita yang diceritakan tentang dewa-dewa Mesir. Semua cerita tentang Anubis sejalan dengan yang diceritakan oleh Geraldine Finch di atas. Pendeta di kuil Anubis adalah laki-laki dan sering memakai topeng dewa yang terbuat dari kayu dalam melakukan ritual. Pusat pemujaannya berada di Mesir Hulu di Sinopolis atau kota anjing, tetapi tempat pemujaannya tersebar di seluruh negeri, dan dia dihormati secara meluas di setiap bagian Mesir. Sejarawan Richard Wilkinson menulis, meskipun dia tidak memainkan peran utama dalam banyak mitos, popularitasnya sangat besar, dan seperti banyak dewa Mesir, dia bertahan hingga periode lain melalui percampuran dengan dewa-dewa lain di negeri lain. Orang Yunani mengaitkannya dengan dewa mereka Hermes yang membimbing orang mati ke akhirat, dan menurut ahli Mesir kuno Salima Ikram, Anubis menjadi terkait dengan Charon pada periode Yunani Romawi dan Saint Christopher pada periode Kristen awal. Ada kemungkinan bahwa Anubis direpresentasikan sebagai superkanid, menggabungkan atribut yang paling menonjol dari beberapa jenis anjing-anjing Canidae, bukan dari menjadi seekor serigala atau seekor anjing biasa. Anjing superkanid ini menawarkan kepada orang-orang jaminan bahwa tubuh mereka akan dihormati pada saat kematian, bahwa jiwa mereka akan dilindungi di akhirat, dan bahwa mereka akan menerima penilaian yang adil atas pekerjaan hidup mereka. Ini adalah jaminan yang sama yang dicari orang-orang saat ini, dan mudah dipahami mengapa Anubis adalah dewa yang begitu populer dan abadi. Penggambarannya masih termasuk yang paling terkenal dari semua dewa Mesir, dan replika lukisan patung dan makamnya tetap populer, terutama di kalangan pemilik anjing di zaman modern. Terima kasih sudah mampir.
Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.